Ya, shalom semua. Hari ini saya ajak Anda untuk melihat satu ayat dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 dan 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel pasal yang ke-19. 2 Samuel pasal 19 mulai dari ayat yang ke-24. 2 Samuel pasal 19 mulai dari ayat yang ke-24. Anda tahu cerita tentang Absalom satu kali memberontak melawan ayahnya sendiri Daud, sehingga Daud kemudian tersingkir dari kota Yerusalem dan terjadi peperangan antara pengikut Absalom dan pengikut Daud. Dan hari itu Daud mengalami kemenangan, Absalom kemudian mati. Dan dalam perjalanan Daud untuk kembali lagi masuk ke kota Yerusalem, ini yang terjadi. Ada satu peristiwa terjadi. 2 Samuel 19 mulai dengan ayat yang ke-24. Alkitab berkata, juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Dia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Ayat berikutnya jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menunggangnya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Dia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah dia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Nah, ceritanya begini, waktu Daud mau kembali untuk memasuki kota Yerusalem, ada beberapa orang yang datang untuk menjemput Daud sehingga mereka bisa berkuda bersama-sama dengan Daud memasuki kota Yerusalem. Salah satu yang menjemput Daud di awal Mephiboset anaknya Yonatan, Yonatan anaknya Saul, jadi Mephiboset adalah cucunya Saul. Dan Daud pernah berkata begini, Daud pernah bilang begini kepada Siba, karena Mephiboset termasuk dari keluarga Saul dan engkau adalah hamba dan abdi Saul, maka aku memerintahkan engkau untuk mengabdi kepada Mephiboset. Nah, waktu Daud selama tersingkir dari Yerusalem, Mephiboset di ayat-ayat awal ayat 24 berkata, selama Daud tersingkir dari Yerusalem, Mephiboset tidak pernah mencukur jenggotnya. Mephiboset bahkan menurut saya yang paling luar biasa tidak pernah mandi sejak dari hari itu. Sebab dia berkata dia tidak pernah mencuci dan saya bisa bayangkan baunya luar biasa, saudara. Jadi kasihnya kepada Daud itu begitu luar biasa. Jadi dia berduka sebab Daud tidak ada. Tetapi waktu dia mendengar bahwa
Daud akan kembali lagi dalam kemenangan memasuki kota Yerusalem, dia berkata kepada hambanya Siba supaya memberi pelana kepada keledainya supaya dia bisa datang untuk menjemput Daud. Persoalannya adalah Siba ini nakal juga. Dia akhirnya kemudian berjalan mendahului Mephiboset. Jadi dia tidak mempelanai keledainya Mephiboset, dia justru pakai keledai itu untuk menjemput Daud, dia dan anak-anaknya. Mephiboset karena timpang, karena dia tidak bisa berjalan dengan lurus, terpaksa dia harus mempelanai sendiri dan sebagainya. Dan akhirnya dia terlambat untuk menjemput Daud. Daud hampir memasuki Yerusalem, baru kemudian dia datang. Dan Daud bertanya, kenapa engkau tidak berjalan sama-sama dengan Siba menjemput aku? Dan kemudian Mephiboset menjawab, ya sebab Siba berbuat curang terhadap aku. Aku menyuruh dia untuk memberi pelana pada keledaiku supaya aku bisa menjemput tuanku raja. Tetapi ternyata dia tidak melakukan itu. Dia pergi lebih dahulu dan menfitnahkan aku kepadamu. Dan terjadi sedikit perdebatan sebab Mephiboset mencoba untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Buat saya bagi Daud yang paling penting adalah ini. Daud kemudian berkata, sudahlah itu kan urusan antara tuan dan hamba, bukan urusannya dia. Itu urusan antara engkau dan Siba. Dan Mephiboset terus memberi alasan berkata dia memfitnah aku, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Dan pada akhirnya Daud berkata, aku telah mengambil keputusan untuk membagi ladang itu antara engkau dan Siba. Dan yang menariknya adalah kemudian Siba berkata begini, tidak apa-apa, terserah. Itu adalah keputusan tuanku. Yang paling penting bagi aku adalah tuanku raja bisa pulang dengan segala selamat. Nah bagi saya hati Mephiboset ini sebenarnya baik. Sebab dia tidak memandang harta, dia tidak memandang benda. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya hanyalah orang yang ditolong oleh Daud. Orang yang dibawa masuk ke dalam istana Daud. Tetapi yang paling aneh, satu kali ketika saya baca ini, yang paling aneh adalah menurut saya Roh Kudus mengajar saya. Jadi menurut saya Roh Kudus mengajar saya. Ini yang saya percaya. Yang aneh adalah sejak peristiwa itu Anda tidak akan lagi menemukan cerita tentang Mephiboset. Dan yang paling menarik bagi saya adalah seakan-akan saya merasa ada apa yang salah. Kalau saya datang pada Tuhan misalnya dan Tuhan berkata, oh ya aku tidak akan memberkati kamu lagi dengan harta benda. Dan saya berkata, bukan harta benda yang kucari, bukan emas dan perak yang ku mau, tapi hanya engkau, asalkan aku bisa mendapatkan engkau, aku bisa mendapatkan segala-galanya. Bagi kita kalimat itu menjadi kalimat yang sangat hebat, sangat luar biasa, perlu ditepuk tangan. Tetapi mengapa ketika Mephiboset berkata kepada Daud, Daud tuanku raja, gak masalah engkau membagi ladangku menjadi dua, engkau mau berikan semua kepada Siba, engkau mau mengambil apapun yang aku miliki, toh sebenarnya itu hanya pemberianmu, tidak apa-apa, it's okay, serahkan semua kepada dia, yang paling penting bagi saya tuanku raja selamat. Dan yang menarik adalah tiba-tiba saya merasa Daud tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Mephiboset. Sebab saya tidak menemukan cerita tentang Mephiboset dan Daud setelah itu. Seakan-akan, ini pendapat saya, tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan, Anda tidak setuju, tetap bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap anak-anaknya, haleluya. Oh salah, anak-anaknya Tuhan Yesus. Oke. Seakan-akan saya menemukan, saya merasa bahwa Daud seperti menjauhkan diri dari Mephiboset. Dan Anda bisa merasa dari kalimat-kalimat Daud terhadap Mephiboset, ada ketidaksukaan, ada ketidaksenangan. Ada sesuatu yang terjadi sebenarnya dalam hati Daud, kalau menurut saya. Mengapa kemudian dari kalimat perkataan Mephiboset, ada sesuatu yang membuat Daud tidak suka, ada sesuatu yang membuat Daud mengganjal dalam hatinya.
Ini tafsiran saya sekali lagi. Sehingga saya mencoba untuk merenungkan kalaupun benar, apa yang membuat Daud kemudian seakan-akan menjauh dari Mephiboset hari itu? Apa pemicunya? Kalau saya tidak bisa menemukan pemicunya, berarti apa yang saya duga ini adalah sesuatu yang salah. Saya harus mencari tahu apa yang membuat Daud seakan-akan tidak suka dengan kalimat Mephiboset. Perkataan Daud terakhir kepada Mephiboset menurut saya adalah perkataan soal ladang sebenarnya. Dia berkata, aku sudah mengambil keputusan. Dia bilang, sudahlah, tidak usah ngomong, itu urusan antara kamu dengan Siba. Tidak usah beri alasan lebih lanjut. Aku sudah memutuskan membagi ladangmu menjadi 2 dengan Siba. Dan kemudian Mephiboset berkata, nggak apa-apa. Raja mau kasih bagi 2, raja mau kasih sama dia juga nggak apa-apa. Silakan. Yang paling penting bagi aku, rajaku selamat. Apakah persoalan ladang menjadi sebuah persoalan yang penting bagi Daud? Dan saya mulai menduga ada apa dengan ladang itu? Ada apa sebenarnya dengan ladang? Kalaupun benar, ada apa dengan ladang? Nah, mari saya ajak Anda untuk melihat 2 Samuel pasal yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9. Ini adalah pertama kali pertemuan antara Mephiboset dan Daud hari itu. 2 Samuel pasal 9 ayat 6. 2 Samuel 9 ayat 6. Dan menurut saya mari kita perhatikan soal ladang. Kalau ini benar berarti inilah pemicu ketidaksukaan Daud terhadap Mephiboset. 2 Samuel 9 ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah. Dan kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan hamku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan, mempedulikan anjing mati seperti aku. Sampai situ saja. Waktu Mephiboset ketemu dengan Daud, Daud berkata ada 3 hal yang akan kuberikan kepadamu. Nomor 1, I will give you my love. Aku akan memberikan kasihku kepadamu karena ayahmu Yonatan. Anda tahu siapa Yonatan bagi Daud? Yonatan adalah saudara, bukan saudara kandung, tetapi saudara seperjanjian antara Daud dan Yonatan. Bagi saya, kedekatan Daud dan Yonatan melebihi kedekatan Daud dengan saudara-saudaranya yang lain. Sebab saya percaya Daud diperlakukan berbeda di awal mudanya, dia diperlakukan berbeda oleh kakak-kakaknya. Ketika dia bawa makanan untuk mereka, mereka usir dia pulang. Jadi ada perlakuan perbedaan antara Daud dengan kakak-kakaknya. Sehingga Daud menurut saya lebih dekat dengan Yonatan daripada dekat dengan saudara-saudara kandungnya. Dan Daud berkata, justru karena Yonatan ayahmu, aku akan memberikan kasihku kepadamu. Luar biasa, bukankah itu gambaran sempurna tentang Yesus kita dan Bapa Surgawi? Kita bisa berdamai dengan dia, kita bisa diterima oleh dia, kita bisa kembali lagi ada dalam hadirat dan perjanjiannya. Bukan karena usaha kita, tetapi karena usaha Yesus. Karena apa yang Yesus perbuat. Yesuslah Yonatan bagi kita di hadapan Daud. Yesus adalah Yonatan bagi Anda dan saya seperti Mephiboset di hadapan Daud. Daud berkata, because I love your father. Karena aku mencintai ayahmu. Aku menunjukkan kasihku kepadamu. Nomor 1. Nomor 2, kemudian dia berkata, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Nomor 3 dia berkata, engkau akan makan sehidangan dengan aku. Nomor 1 dia beri kasihnya. Nomor 2 dia beri kembalikan ladang Saul. Nomor 3 dia memberi semakan sehidangan satu meja dengan dia. Persekutuan yang intim, yang fellowship yang intim dengan dia. Jadi kasih, ladang, dan fellowship yang intim dengan dia. Bisa makan semeja dengan sang raja. Nah, apa arti ladang di sini?
Perhatikan dia berkata, aku bukan memberikan, tetapi dia berkata, aku mengembalikan. Jadi Daud menyadari bahwa ladang yang dia beri kepada Mephiboset itu bukan punyanya dia, itu punya siapa? Jelas dia berkata Saul. Itu punyanya Saul. Berarti ladang yang diterima Mephiboset sebenarnya adalah warisan yang seharusnya memang diterima oleh Mephiboset, sebab Mephiboset adalah hari itu satu-satunya selain Mikal, satu-satunya keluarga yang tersisa dari keturunan Saul. Jadi Daud tidak memberi hari itu ladang, yang benar adalah dia mengembalikan. Apa arti mengembalikan? Ya sebab itu punyanya Mephiboset. Kenapa punyanya Mephiboset? Sebab sejak dari semula itu punyanya Saul. Dia hanya memberikan, mengembalikan ulang warisan. Sama-sama bilang warisan. Apa arti warisan bagi seseorang? Warisan menurut saya bagi seseorang adalah tanda keanakan orang itu. Siapa yang berhak menerima warisan? Anak. Makanya kalau orang tua marah, orang tua saking marah kalau sudah marah sama anak, oh kalau papa mati ya jangan harap dapat apa-apa dari papa. Artinya dia potong warisannya. Sebab ketika dia, kalau orang tua udah marah, papa mati jangan harap dapat warisan dari papa. Artinya kamu tidak lagi dianggap anak. Warisan adalah tanda simbol keanakan seseorang. Nah, menurut saya kalau sampai ini benar, maka penolakan Mephiboset terhadap ladang itu, ketika Daud berkata, sudahlah aku akan bagi dua ladangmu dengan Ziba. Kemudian dia berkata, terserah. Tuanku raja mau bagi dua, mau ambil semua, terserah. Yang paling penting rajaku selamat. Buat saya Daud kemudian mulai merasa ada sesuatu yang janggal dari Mephiboset. Sebab yang ditolak Mephiboset bukan hanya sekedar sebuah kekayaan. Sebab yang ditolak oleh Mephiboset sebenarnya adalah warisannya sendiri. Tanda keanakannya dia. Simbol bahwa seseorang itu anak dari orang lain. Simbol ini menurut saya adalah simbol perjanjian. Sama-sama bilang perjanjian. Dan kita menemukan dalam Alkitab setiap kali seseorang berlaku salah terhadap simbol perjanjian, maka kita menemukan ada konsekuensi besar terhadap kesalahan terhadap simbol perjanjian itu sendiri. Saya beri contoh begini, kita pernah bahas tentang Simson. Menarik kan, sejak dari awal kita temukan bahwa Simson sebenarnya bukan orang yang setia kepada kenaziran Allah, nazarnya Allah. Misalnya dia berkata, Alkitab berkata bahwa sebagai seorang nazir, sebagai orang yang menanggung nazar Allah, bahwa orang itu tidak boleh tidur sembarang dengan perempuan. Kita temukan Simson mata keranjang, tidur dengan perempuan di mana-mana. Nah pertanyaan, udah tidur dengan perempuan, kenapa kekuatan Simson tidak pernah hilang? Simson sudah mabuk-mabukan. Kenapa sudah mabuk-mabukan kekuatan Simson tidak pernah hilang? Kekuatan Simson cuma hilang karena satu hal, salah masuk salon. Dia masuk salon Delila. Ya kan dia cuma kekuatannya hilang cuma karena satu hal kan, dipotong rambutnya. Buat saya begini, saya bilang, ya Tuhan, ini kok rasanya ada yang salah gitu ya. Dia tidur dengan sembarang perempuan, kekuatannya enggak hilang. Dia mabuk-mabukan, kekuatannya enggak hilang. Dia foya-foya, kekuatannya enggak hilang. Istilahnya saya, dia kedugem ya juga kekuatannya enggak hilang. Kalau kita Pantekosta, oh sudah kena pecat dari dulu saudara. Dia cuma hilang karena satu, salah potong rambut. Ya kan? Waktu rambutnya dipotong, tiba-tiba kekuatannya hilang. Buat saya ini kan justru aneh, kekuatannya hilang bukan karena melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang esensi, tetapi kekuatannya hilang karena melakukan sesuatu yang remeh-temeh istilah saya.
Iya kan? Salah potong rambut. Kenapa justru salah potong rambut? Kekuatannya hilang. Baru kemudian sadar bahwa panjangnya rambut Simpson adalah tanda kenadziran. Tanda perjanjian dengan Tuhan. Ingat Uza satu kali, waktu tabut perjanjian dibawa dengan kereta baru, kemudian dalam perjalanan karena jalan bergelombang hari itu tidak ada aspal seperti hari ini, jalan berbatu-batu sehingga tabut perjanjian hampir jatuh, dan ketika tabut perjanjian hampir jatuh ada orang nama Uza, kemudian menahan tabut perjanjian supaya tabut perjanjian tidak jatuh. Nah pertanyaan saya, tindakan Uza benar atau salah? Benar. Sebab ketika dia mau jatuh, dia tahan. Supaya enggak, kalau sampai jatuh bukan cuma Uza yang mati, semua yang mati hari itu. Dia tahan, tindakannya benar, dia tahan. Dan waktu dia tahan, tabut perjanjian tidak jatuh, kemudian istilah Daud adalah Tuhan menyambar Uza sampai mati. Daud sampai ngamuk kan sama Tuhan. Daud berkata, apa salah Uza? Kenapa engkau membunuh Uza? Karena melakukan sesuatu yang benar. Karena Uza menahan tabut perjanjian supaya tidak jatuh. Menurut saya sederhana. Sebab apa yang dilakukan oleh Uza adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Apa itu? Tidak ada apapun yang bersifat daging yang bisa menyentuh hadirat Tuhan. Persoalannya adalah, tapi Daud sampai satu titik takut tapi protes sama Tuhan. Harusnya nggak bisa. Tapi apa yang Uza buat menurut saya adalah pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Maksud Uza baik. Saya tidak pernah menyalahkan Uza. Kalau harus disalahkan, salahkan Daud. Kenapa mengangkat tabut perjanjian menggunakan kereta baru? Padahal harus tabut perjanjian diangkat oleh para imam. Kalau mau salahkan Daud. Daud yang salah memberi perintah. Uza melakukan apa yang benar hanya karena pelanggaran terhadap perjanjian. Tidak ada apapun yang bersifat daging bisa menyentuh kekudusan Tuhan. Tidak ada. Sebab tabut perjanjian, namanya tabut perjanjian. Lambang dari perjanjian. Saya tanya gini aja, saya tanya. Menurut istri, mana yang lebih berdosa? Suami salah mengambil keputusan ekonomi, sehingga suami istri anak harus ikat pinggang selama 6 bulan. Tidak boleh ke mall, tidak boleh belanja yang tidak butuh, makan jadi sederhana, dulunya stik daging, sekarang jadi stik tempe. Pokoknya makan menjadi sederhana, ikat pinggang selama 6 bulan. Atau suami selingkuh dengan perempuan lain, tidur satu malam dengan perempuan lain. Mana yang lebih berat? Mungkin Anda masih bingung. Gini aja. Mana lebih berat? Suami salah mengambil keputusan ekonomi sehingga 3 bulan ikat. Jadi bukan 6 bulan. 3 bulan ikat pinggang. Tidak boleh kemana-mana. Harus hemat luar biasa. Ya ampun. Harus hemat luar biasa. Menderita selama 3 bulan. Tidak bisa belanja. Tidak bisa makan enak. Tidak bisa 3 bulan. Sebab harus bayar hutang. Atau suami tidur dengan perempuan lain selama 1 malam. Mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih berat? Masih belum mikir. Oke, saya turunkan. Mana lebih berat? Suami salah mengambil keputusan ekonomi sehingga harus ikat pinggang 1 bulan. Dari 6 bulan sudah jadi 1 bulan. Sementara atau suami tidur 1 malam dengan perempuan lain, selingkuh 1 malam dengan perempuan lain. Mana lebih berat? Belum bisa jawab juga. Saya turunkan. Istilahnya saya begini, kalau ditanya maka yang jawab, kalau perempuan menjawab, ya daripada ikat pinggang 1 bulan karena suami salah mengambil keputusan ekonomi, lebih menyakitkan hati Pak kalau dia tidur 1 malam dengan perempuan lain. Saya tanya, bukankah lebih berat sebenarnya harus puasa 1 bulan, tidak makan enak, daripada suami tidur 1 malam. Puasa 1 bulan itu Anda menderita rame-rame. Tapi laki tidur 1 malam dengan perempuan, solusinya gampang. Anda ngampuni, selesai cerita. Tapi kenapa yang ini lebih menyakitkan daripada suami salah mengambil keputusan ekonomi sehingga harus puasa 1 bulan? Kenapa lebih menyakitkan? Ya sederhana. Sebab yang dilanggar yang nomor 2. Yang dilanggar adalah pelanggaran terhadap perjanjian.
Menurut saya itu yang terjadi dengan Mephiboset. Penolakan terhadap warisan adalah penolakan terhadap lambang perjanjian dengan Tuhan. Bagi kita orang percaya, apa lambang perjanjian kita dengan Tuhan? Apa lambang perjanjian keanakan, keputraan kita dengan Tuhan? Paulus mengatakan begini, oleh karena roh Allah di dalam kita, memampukan kita untuk berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Berarti lambang perjanjian keanakan kita dengan Tuhan itu satu, Roh Kudus. Berarti kesalahan terhadap Roh Kudus adalah kesalahan yang sangat fatal. Sebab Anda sementara menolak lambang perjanjian. Makanya hanya ada satu dosa yang tak terampuni. Dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Kenapa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tak terampuni? Ini jawaban saya. Sebab Alkitab berkata, Tuhan Yesus dalam Yohanes berkata, sebab Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita akan dosa. Kalau Roh Kudus yang berfungsi untuk menginsafkan kita akan dosa, kita tolak, pertanyaannya bagaimana kita bisa insaf dengan dosa? Anda nangkap? Kalau Roh Kudus yang berfungsi untuk menginsafkan saya akan dosa, menyadarkan saya dari dosa saya, kita tolak. Kita tidak mau, kita kemudian berkata, enggak apa-apa, sudah. Yang penting saya mau bernostalgia dengan Allah Bapa di surga. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Yang penting aku mau sama Bapa, aku mau sama Yesus, enggak usah sama Roh Kudus. Justru itu adalah kesalahan yang fatal sebab Anda nomor satu hanya bisa sadar akan kesalahan kita karena Roh Kudus. Yang nomor dua, kita hanya bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Kita hanya bisa mengalami Kristus dalam hidup kita justru semua karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penolakan terhadap Roh Kudus sama seperti penolakan terhadap lambang pernikahan. Penolakan terhadap Roh Kudus sama seperti Simpson sementara memotong rambut. Penolakan terhadap Roh Kudus seperti Usa yang sementara tanpa sengaja harus memegang tabut perjanjian. Penolakan terhadap Roh Kudus sebenarnya adalah penolakan terhadap lambang keanakan keputraan kita. Dan buat saya justru kalau itu sampai terjadi, yang penting Yesus kan, yang penting Yesus kan, yang penting Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita semua tentang Yesus. Betul, yang penting Yesus, gak perlu Roh Kudus. Justru adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sebab ketika Mephiboset menolak lambang perjanjian, yang menariknya adalah Daud tiba-tiba menjauh dari Mephiboset. Hari ini izinkan Roh Kudus jaga baik-baik dalam hidup kita. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Makanya Paulus mengingatkan, jangan dukakan dia. Kathryn Kuhlman satu kali ketika sementara khotbah, tiba-tiba dia menangis sebagai anak kecil. Dan dia teriak dengan keras. Dia teriak, jangan pernah menyakiti Roh Kudus yang paling kucinta. Jangan pernah sakiti dia, Roh Kudus, sebab dialah segala-galanya bagiku. Hari ini belajar untuk punya kepekaan terhadap Roh Kudus. Jaga dia baik-baik. Berjalan bersama dengan dia. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita, roti perjamuan, anggur perjamuan. Tetap setia pada dia, jalan dengan dia. Ku tetapkan hatiku, tu percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku tetapkan imanku, tu setia
takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hatimu. Mari Roh Kudus di tengah-tengah kami. Ku tetapkan hatiku tuh percaya tanpa syarat takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh ini kerinduan kami. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hatimu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, mari hari ini kembali lagi terkoneksi. Menariknya adalah kita tidak bisa langsung pada Bapa kita melalui Yesus, tapi kita kemudian tidak bisa langsung pada Yesus kita lewat Roh Kudus. Izinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Panggil Dia. Dia Roh yang lembut, sangat lembut. Izinkan Dia masuk dalam hati Anda. Undang Dia, undang Dia. Setan tidak perlu diundang, dia datang. Tapi Roh Kudus adalah Roh yang lembut. Dia tunggu engkau buka hati selebar-lebarnya. Undang Dia masuk. Izinkan Dia bekerja. Dia Roh yang lembut. Jaga Dia, jaga Dia. Jangan pernah dukakan Roh Kudus. Jangan pernah mengecewakan Roh Kudus. Belajar berjalan bersama-sama dengan Dia. Belajar berjalan sama-sama Dia. Dialah segala-galanya. Ku tetapkan. Mari Roh Kudus bekerja. This is our promise, Lord. Tanpa syarat takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat takkan goyah, takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hatimu, senangkan hati, oh ku tetapkan, ku tetapkan. Dimanapun Anda berada, panggil Roh Kudus, panggil Dia. Tanpa syarat takkan goyah, ku tetapkan imanku tuh setia. Senangkan hati. Angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengundir roti, memecah-mecahkannya, mengucapkan berkat. Kami percaya oleh sebab itu kami ucapkan berkat. Di sini ada kesembuhan, di sini ada keberkatan, di sini ada kekuatan, ada pemulihan. Kami percaya dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus ada mujizat, ada tanda-tanda heran dan ajaib.
Ada pewahyuan-pewahyuan baru. Oleh sebab itu kami percaya, kami terima dengan iman. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan baik. Yesus kemudian mengambil cawan anggur dan mengucapkan syukur atasnya. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih sayang. Terima kasih buat berkat. Dan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk dosa semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami. Terima kasih. Mari angkat dua tangan Anda dimanapun Anda berada dan kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Sebab ibadah memberi keuntungan yang besar. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada pagi hari ini atas keluarga kita, hidup kita, pekerjaan kita, masa depan kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.